Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali, selamat berjumpa kembali dengan surat cinta. Seperti cintaku pada bangsaku, cintaku pada negeriku. Negeri ini, bangsa dan negara ini harus dibangun dengan rasa penuh cinta. Tentunya juga tulus ikhlas. Tetapi tidak cukup dengan cinta, tulus ikhlas. Ilmu pengetahuan itu wajib. Dan syukur alhamdulillah, para leluhur kita, para pendiri negeri ini telah mewariskan yang namanya dasar negara Pancasila. Itu sangat luar biasa. Suatu keberuntungan hidup di negara yang memiliki Pancasila. Tetapi itu bagi orang yang paham, mengerti dengan esensi hakikat Pancasila. Tetapi bagi orang yang tidak tahu Pancasila, maka Pancasila tidak ada artinya. Pancasila tidak ada maknanya sama sekali. Itu memang orang yang tidak tahu, tidak paham dengan esensi hakikat nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan para pendiri-pendiri negeri ini, para leluhur-leluhur negeri ini. Kenapa Pancasila akhir-akhir ini seakan-akan tidak ada maknanya? Karena para pejabat negara yang memiliki otoritas untuk membangun bangsa dan negara ini juga tidak paham dengan esensi hakikat Pancasila. Tidak semua, tapi masih banyak yang memiliki paham dengan esensi Pancasila. Tapi mayoritas tidak paham. Mungkin paham tapi dilanggar. Juga tidak jauh beda dengan beragama. Betapa mulianya nilai-nilai kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang dibawa rasul-rasul, nabi-nabi. Tetapi ketika tidak dipahami, tidak dimengerti esensi hakikat sebenarnya daripada Al-Quran tersebut, maka tidak ada apa-apanya Al-Quran itu. Pancasila juga begitu. Jadi bukan tidak mulia itu Pancasila, tidak luhur Pancasila, hanya orang tidak paham dan tidak mengerti. Padahal Pancasila itu sudah dirumuskan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen kalau memang untuk membangun peradaban berbangsa dan bernegara. Coba kita renungi, kita amati, kita rasakan apakah nilai-nilai undang-undang
pasal 31 mengenai pendidikan, di situ ada yang mengagungkan, meluhurkan, meninggikan agama di pendidikan nasional kita. Tidak. Itulah ketidakmampuan merumuskan nilai-nilai Pancasila. Kita memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagaimana anak bangsa akan mengerti nilai-nilai agama, akan mengerti Tuhannya, beriman kepada Tuhannya ketika tidak tahu, tidak paham ilmu tauhid. Di sini. Dan bagaimana akan tahu tentang perbuatan takwa ketika tidak mengerti tentang ilmu fikih, yaitu yang menjelaskan, menerangkan tentang yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana akan bisa anak bangsa saling bersatu padu, saling menghormati, tepo sliro, tenggang rasa, memiliki unggah-ungguh sopan santun ketika tidak memiliki ilmu yang namanya mengenai tasawuf, yaitu mengenai jiwa, hati. Itu hanya di ilmu tasawuf tentang jiwa, ada kepekaan sosial, tenggang rasa, tenggang rasa. Akhir-akhir ini kita kehilangan esensi pedoman hidup karena tidak diajarkan. Pendidikan formal kita itu tidak mengajarkan nilai-nilai agama. Padahal di Undang-Undang Dasar pasal 31 mengenai pendidikan itu ada mengangkat nilai-nilai agama. Coba kita cermati di setiap ayat-ayat dalam pasal 31 mengenai pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat selanjutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ayat selanjutnya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Di sini agama dalam undang-undang sangat luhur kedudukannya, tetapi secara implementasi realitasnya kosong alias nol. Tidak ada ajaran agama yang ditampilkan di pendidikan nasional, disuguhkan kepada anak-anak, kepada anak bangsa itu secara formal. Ini yang harus direvolusi nantinya untuk membangun, yaitu sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan
Maksudnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga akan mewujudkan yang namanya gotong royong, guyub rukun, persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Juga terwujudnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan akan dinikmati segenap anak bangsa. Ketika kita benar-benar menjalankan, yaitu dengan benar merumuskan Pancasila sebagai pedoman untuk pembangunan bangsa dan negara, dan Undang-Undang Dasar 45 diterapkan sebenar-benarnya untuk membangun kehidupan peradaban berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya mengenai revolusi 3R. R pertama yaitu revolusi struktur organisasi nomenklatur jabatan yang sudah saya jelaskan di video-video yang lalu mengenai nomenklatur jabatan dirjen, deputi, eselon 1, 2 yang dan serta jajarannya yang dipindahkan, diletakkan di daerah-daerah. Dan di berbagai provinsi nanti ada kantor-kantor menteri, di berbagai pulau-pulau besar ada kantor-kantor presiden, istana presiden. Maksudnya pulau-pulau besar itu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Biar apa? Biar kita itu memiliki pemerintahan yang kuat, strong government. Biar kita memiliki pemerintahan yang berkualitas sehingga menjadi pemerintahan yang baik, good governance. Inilah yang harus kita wujudkan untuk mengolah, menggarap bangsa dan negara yang sangat besar ini dan sangat kaya raya ini. Dan kalau kita benar-benar serius, insya Allah kita akan menjadi negara yang sangat maju di berbagai hal, baik ekonominya, seni budayanya, agamanya. Dan saya yakin betul nanti ketika Pancasila, esensi Pancasila, hakikat Pancasila benar-benar menjadi pedoman untuk pembangunan peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara, di situ akan terwujudnya bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, dan bangsa yang memiliki akhlak mulia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, nah, ketika kita memiliki pemerintahan yang kuat, yang sudah saya jelaskan, akhirnya impactnya yaitu dampaknya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa di berbagai daerah. Tentu juga akan ada pembangunan, pemerataan di berbagai daerah secara otomatis. Bagaimana tidak sangar, tidak hebat suatu negeri yang memiliki kurang lebih 5 istana negara. Bagaimana tidak disegani negara-negara luar. Dan saya yakin betul ketika Pancasila ini sudah menjadi pedoman, sudah terwujud menjadi peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menjadi nomor 1 negara maju
Bahkan Indonesia akan menjadi role model di berbagai lapisan, di berbagai belahan dunia ini. Saya yakin betul karena kita punya modal, punya potensi buat modal menjadi negara maju. Kita agamanya bagus, nilai-nilai ilmunya banyak, apalagi kekayaan alam luar biasa, pulaunya banyak sekali, dan bangsanya masih banyak yang hebat. Ini potensi yang sangat luar biasa. Hanya kita selama puluhan tahun memang gur diapusi wae karo negara-negara maju. Karena kita bodoh apa mereka yang pinter. Tapi tentunya sama aja. Mereka pinter berarti kita bodoh. Nah, kita tidak boleh lagi diapusi negara-negara maju. Saudara-saudara, saya mau memberikan ide dan gagasan yang benar-benar sangat urgent, sangat-sangat mendesak, karena ini menyangkut ekonomi, menyangkut kehidupan, menyangkut dapur dan perut. Ketika dapur tidak ngebul, pastinya perut akan lapar. Saat ini memang kadang ngebul, kadang ya nggak ngebul, berarti masih ada kehidupan. Kalau ketika dapur sudah tidak ngebul, akan terjadi perut lapar. Apa yang terjadi? Yaitu kemiskinan ekstrim akan terjadi. Kalau sudah ada kemiskinan ekstrim ini sangat-sangat mengerikan. Pasti dampaknya akan banyak kriminalitas di negeri ini. Untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan, saya punya konsep. Tidak pakai dana, tidak pakai budget sama sekali, hanya pakai aturan. Hanya pakai aturan dan kemauan oleh para penggede negeri ini. Dalam arti oleh para pejabat-pejabat negeri ini yang memiliki otoritas, baik itu di legislatif, di yudikatif maupun di eksekutif. Ketika para pejabat di legislatif, yudikatif, eksekutif ini benar-benar mau menjalankan makna esensi Pancasila dengan sungguh-sungguh, menjalankan rumus dan acuan Pancasila dengan benar-benar tulus ikhlas, insya Allah negara maju itu akan tercapai. Nah, saat ini saya melihat yang namanya perekonomian di sektor informal, yang saat tahun 1998 itu ketika krisis moneter, negara dalam keadaan kolaps, bangkrut, tetapi perekonomian di sektor informal saat itu malah justru sebaliknya, tidak terdampak, bahkan ada yang malah tumbuh, malah menguat, cari uang malah gampang. Tapi sebaliknya saat ini, ketika pertumbuhan ekonomi membaik katanya secara formal, tapi sebaliknya ekonomi di sektor informal yang terkait dengan pekerja-pekerja di sektor informal ini memprihatinkan. Keadaannya buruk,
dan semakin terpuruk. Inilah yang harus benar-benar serius kita tangani. Sifatnya urgent, sifatnya segera karena menyangkut kehidupan dapur, perut. Ketika perut sudah kelaparan, apa yang terjadi tadi? Yaitu tingkat kriminal akan meningkat. Karena disinilah akan banyak kemiskinan ya, katanya kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Ini bisa dicegah insya Allah, bisa ditanggulangi ketika ada kemauan pemerintah, negara benar-benar sadar betul, tobat. Kita harus hidup sederhana, kuncinya. Saya punya konsep untuk menanggulangi, mengatasi, yaitu para pekerja di sektor informal yang saat ini sudah makin parah tersebut, baik itu pekerja sopir bis, sopir angkot, sopir taksi, bajai, gojek dan lain sebagainya. Juga hal yang sama dirasakan oleh para pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kuliner, usaha mikro kecil menengah, dan para kuli bangunan dan lain sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Kita punya konsep untuk mendongkrak pertumbuhan di sektor informal ini dengan mekanisme seperti apa? Yaitu negara saat ini harus bikin aturan, membuat aturan bagi seluruh anak bangsa, siapapun menggunakan kendaraan pribadi untuk sarana bekerja itu dilarang. Itu syarat-syaratnya untuk yaitu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor informal tadi, terutama di jasa transportasi. Nah, tetapi ada aturan mainnya. Siapa-siapa nanti yang bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk sarana bekerja dan siapa-siapa yang bisa menggunakan kendaraan dinas, itu ada aturannya. Tentunya kalau kendaraan menggunakan kendaraan pribadi itu harus ada kosnya, harus bayar, harus pajak per bulan. Dan saya yakin betul ketika aturan ini diterapkan, insya Allah pertumbuhan ekonomi informal para pekerja-pekerja di sektor transportasi itu akan terdongkrak. Karena selama ini aliran-aliran ekonomi yang ngalir ke sel-sel itu tadi tersumbat dengan gaya hidup prolepah tersebut, yaitu materialistis dan egois. Nah, cukup sekian dulu. Nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada faidahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.